Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Anuradi dengan NIM 21512070. Pada video ini saya akan membahas materi tentang korespondensi, email, dan memo. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan korespondensi itu? Jadi, korespondensi itu adalah suatu kegiatan surat menyurat yang dilakukan oleh seorang individu kepada pihak lain. Dan tujuan pengiriman surat bisa dikirim baik kepada individu, organisasi, ataupun perusahaan tertentu. Korespondensi lekat dikenal sebagai surat menyurat yang ditunjukkan untuk kepentingan bisnis. Dengan penggunaan media email dan memo merupakan bentuk komunikasi standar dalam kebanyakan organisasi. Mereka mungkin akan menjadi media komunikasi bisnis yang paling umum. Pesan yang sangat diperlukan ketika kita pendiri perusahaan memberi informasi kepada karyawan, memintai data, memberi respon, menginformasikan keputusan, dan memberi arahan dalam bentuk pesan menggunakan media email dan memo. Jadi apa sih pengertian dari email itu? Email merupakan metode penulisan, pengiriman, penerimaan, hingga pembacaan email. Semuanya dilakukan secara elektronik dan memerlukan jaringan internet. Dengan adanya metode pengiriman email, proses surat menyurat menjadi lebih mudah dan cepat dilakukan tanpa harus ke kantor pos lagi untuk mengirim surat. Jadi dengan adanya email ini, ketika sebuah perusahaan itu mengirim sebuah file kepada bawahannya dengan menggunakan email, metode pesan email ini menjadi lebih lancar karena penggunaan melalui jaringan. Jadi tidak lagi menggunakan kayak kita pergi di kantor pos, habis itu dikirim melalui mobil pos lagi untuk sampai ke tujuan. Tetapi email ini memudahkan kita untuk penyampaiannya melalui pesan dengan menggunakan jaringan. Selanjutnya, memo. Apa sih memo itu? Memo adalah pesan ringkas atau pesan yang ditulis oleh seseorang dengan singkat, jelas, dan mudah untuk dipahami. Memo juga yang bersifat resmi, ada yang bersifat tidak resmi. Memo juga bisa kita artikan sebagai sebuah surat atau catatan yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas dengan tujuan tertentu kepada penerima tanpa ada basa-basi. Penulisannya pun tidak lebih dari 10 baris, dan penulisannya bisa dengan tangan, bisa juga kita ketik. Memo ditulis untuk memberi arahan, permintaan, dan pemberitahuan secara to the point, sehingga tidak memerlukan salam pembuka maupun penutup. Memo terdiri atas memo resmi, seperti surat pernyataan hubungan resmi dari pimpinan untuk bawahannya, yang dikeluarkan oleh lembaga, instansi, atau organisasi. Cara penulisannya bisa kita lihat di gambar ini. Jadi penulisannya seperti itu, seperti gambar yang di samping ini. Cara penulisan memo resmi. Sedangkan memo tidak resmi atau surat pernyataan antar teman, saudara, ataupun pihak ketiga yang terlibat di organisasi, lembaga, atau instansi. Jadi untuk yang tidak resmi ini hanya untuk pihak-pihak tertentu saja. Bisa kita lihat contoh pembuatan memo tidak resmi ini pada gambar di samping ini. Jadi begitulah pembuatan memo tidak resmi, seperti gambar yang saya perlihatkan di samping ini. Begitulah metode pembuatan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.